para penonton. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alicia yang akan memandu sesi talk show kali ini dengan tema Sumber Daya Alam Minyak di Riau. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan para narasumber yang tentunya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu semua. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Dikta, Joshua, Edward, Kevin. Halo semua. Halo. Hai. Baik, Bapak Ibu teman-teman yang kami hormati, para narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi langsung saja kita akan mulai talk show kali ini. Sebagai informasi, talk show kali ini beritanya diambil dari Provinsi Riau yang sekarang dipimpin oleh Bapak Brigadir TNI Purna H. Edi Natar Nasution. Nah, jadi di Riau itu ada sumber daya alam apa aja sih? Nah, di Riau ada sumber daya alam minyak, gas bumi, karet, dan juga kelapa sawit. Jangan lupa ada juga perikanan dan pertanian. Oh iya, betul. Wah, ternyata banyak ya sumber daya alam yang ada di Riau. Lalu apa sumber daya alam yang menjadi ciri khas dari Provinsi Riau? Adalah minyak bumi. Hah? Minyak bumi? Memangnya minyak memiliki berapa jenis? Minyak itu memiliki banyak jenis, seperti minyak kelapa sawit atau yang biasa dikenal minyak goreng, minyak zaitun, minyak jagung, minyak bunga matahari, minyak wijen, minyak kedelai, yang terakhir minyak kanola. Wah, ternyata banyak ya jenis-jenis minyak. Nah, kan minyak itu memiliki banyak jenis. Lalu fungsi dari minyak-minyak tersebut itu apa? Ya, fungsi minyak ini bisa sangat berguna, seperti menjadi bahan baku industri. Bisa juga menjadi penggunaan dalam rumah tangga dan dalam pelumas mesin. Wah, banyak ya ternyata fungsi dari minyak dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kan fungsinya minyak itu banyak. Apakah menutup kemungkinan kalau sumber daya alam minyak ini bisa merusak alam yang telah Tuhan ciptakan? Tentu saja tidak menutup kemungkinan itu terjadi ya. Kenapa tuh? Iya, karena buktinya yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Memangnya ada apa di beberapa waktu lalu? Kebocoran sumur minyak itu loh yang membuat heboh. Hah? Heboh? Kenapa bisa sampai heboh? Ya, berita ini sempat heboh karena banyak sekali dampak yang akan terjadi dalam jangka panjang maupun jangka pendeknya. Memangnya apa dampaknya ya sampai bisa heboh? Dampak tumpahan minyak di laut nantinya akan membentuk lapisan yang mengganggu kualitas air dan menghambat penetrasi sinar matahari ke dalam permukaan. Bisa juga merusak ekosistem laut, lalu bisa membuat kematian pada hewan laut. Kematian? Iya, kematian. Memangnya apa faktor yang membuat ekosistem laut rusak? Karena saat organisme laut terkena minyak, organisme tersebut akan mengalami keracunan. Oh, miris ya. Kalau dampaknya ke depan bila kejadian ini terus terulang lagi? Iya, bahaya sekali ya, karena bisa terjadi banyak masalah seperti kekurangan biota laut. Hal ini bisa membuat nelayan susah mendapat ikan dan akhirnya kebutuhan pangan ikan laut manusia tidak tercukupi. Ya, aku mau makan ikan. Sama, aku juga mau tetap makan ikan. Nah, setelah kalian mendengar berita ini, bagaimana perasaan kalian? Jujur saja, saya dan teman-teman merasa sedih atas kejadian tersebut. Kenapa kalian merasa sedih? Yang membuat kami sedih karena air yang seharusnya bersih malahan menjadi kotor karena tercemar. Ikan-ikan juga jadi mengandung minyak.
Kita juga harus mengimani yang dikatakan pada Kejadian 2 ayat 15. Taman Eden sebagai representasi habitat manusia kala itu yang disediakan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Dengan cara mengusahakan dan memelihara Taman Eden tersebut. Lah, bukannya ayat itu ditujukan untuk Adam dan Hawa. Lalu kita harus bagaimana? Iya, ayat itu memang ditunjukkan untuk Adam dan Hawa. Kalau untuk zaman sekarang, kita sebagai warga kerajaan Allah, kita berbagian sesama kita untuk menjaga alam yang telah Tuhan berikan. Lalu contoh apa yang harus kita lakukan jika alam ini bisa saja rusak karena bencana alam? Sesuai topik ya, jika kejadian minyak tumpah di laut lagi, bisa karena bencana alam ataupun tidak, kita harus segera melaporkan kepada pihak berwenang. Setelah laporan diterima tim darurat, harus segera mengambil langkah dalam mengendalikan kebocoran dengan adanya mematikan katup. Nggak cuma itu tahu, kita harus membantu dengan cara mendoakan. Oh iya ya, kan kuasa doa itu mengalahkan kuasa yang lain, tapi kita harus mendoakan apa? Mendoakan agar tidak terjadi lagi dong. Dan agar manusia berlebih hati-hati ya. Wah, saya sangat setuju sih dengan jawaban kalian semua. Penonton, mari kita berikan tepuk tangan kepada 4 pemateri kita. Gimana, kalian senang nggak datang dan bisa menjadi pemateri di Tutos Talk Show? Saya merasa sangat senang bisa menjadi pemateri di Tutus Talk Show. Terima kasih ya. Saya juga merasakan hal yang sama. Demikianlah Tutos Talk Show kali ini. Terima kasih ya penonton dan para pemateri yang sudah jauh-jauh datang untuk menonton Tutos Talk Show kali ini. Terima kasih.